tidak tahu kenapa kita selalu dipertemukan. Pasti semua teh udah diatur sama Gusti Allah. Katanya lo tuh ustad ya? Itu mah kata anak-anak aja. Saya cuman guru ngaji biasa. Pokoknya begini, ketika luka bakar mama kamu sembuh total, kamu tetap harus menikahi anak saya. Aku mau menikah. Nikah? Sama siapa? Sama siapanya belum tahu. Tapi yang pasti setelah ibu sembuh dari luka bakar. Ayo, ayo. Sudah diberesin semua. Jangan lupa besok mengaji lagi ya. Iya, waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Siapa yang pulangnya mau bareng Anadif? Ya sudah, sebentar ya. Ingat nanti kalau kita lewat pematang sawah, jangan ada yang lari-lari. Kemarin siapa yang jatuh? Ayo, berbaris dulu, berbaris. Yang paling kecil mana? Ya, yang kecil tadi. Sudah semua? Maju, jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, Ya Bu, kamu teh mau sampai kapan kayak begini terus? sampai kapan maksudnya? Ya ngajar anak-anak ngaji lah. Sampai mati ya tuh. Sampai mati. Iya. Terus yang ngebagain ibu eta saha? Emangnya ibu teh sekarang tidak bahagia? Ya kurang. Kurang maksudnya gimana? Karena kan kalau beli beras sama minyak goreng gak bisa bayar pakai hadis Nabi dan ayat suci. Semua itu harus pakai duit, Dip. Duit. Ayat suci sama hadis Nabi itu teh bukan buat beli minyak goreng atau beras, Bu. Buat beli sorga. Ibu kan tahu. Tapi ada loh, Bu. Teman Nadif ya, lulusan S1, kerja, terus dia di PHK. Habis dia teh jadi nugelo. Suka jalan-jalan tuh, nggak pakai baju di jalanan. Ada lagi, Bu, karena dia tidak diterima di mana-mana, dia alih profesi. Sekarang dia jadi preman tuh.
di depan ada juga yang jadi begal. Ih, ngeri Bu. Nadif teh mau. Ya usaha mah tetap usaha, cari kerja. Masa kamu nggak kasihan sama adik kamu yang sebentar lagi mau kuliah? Kan perlu biaya besar. Masa harus dibayar dengan kerupuk? Udah Bu, perempuan teh tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Tuh, goreng kerupuk. Ah, kamu mah kasih tahu teh. Ibu teh pokoknya tenang aja. Jangan khawatir ya. Dit tidak bisa apa-apa tanpa doa dari ibu. Ya. Ya, doa seorang ibu itu selalu mendoakan yang terbaik buat anaknya. Alhamdulillah. Apaan sih manja banget di cowok? Apa sih kamu manja-manja? Manja apaan sih? Gak kamu- jelas banget kamu. Mau kemana, nggak coba? jelas. Mau kemana sih? Jo! Jo! Juli! Kenapa? Om, Tante. Kenapa, Don? Kalian habis bertengkar ya? Iya, muka Julia sampai ditekuk begitu. Ada apa? Maaf nih, Om, Tante. Kayaknya hubungan saya dan Julia udah nggak bisa diterusin lagi nih. Kenapa? Loh. Perasaan Om sama Tante kemarin ngeliat hubungan kalian baik-baik aja. Kelihatannya sih baik-baik aja, Om, Tante. Ya biasalah perbedaan prinsip gitu, Om, Tante. Om paham karena segala sesuatu itu tidak baik ya kalau dipaksakan. Terima kasih. Kalau gitu saya mau langsung izin pamit aja ya. Loh, kenapa buru-buru? Soalnya saya udah ada janji sama klien nih di kantor untuk meeting. Oke, baik-baik, hati-hati jalan ya. Baik, Om, Tante. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimpi apa saya teh semalam? Pagi-pagi udah ketemu sama pangeran. Mau kemana, Adif? Mau ini teh mau biasa jual kerupuk terus saya teh mau cari kerja. Cari kerja? Kenapa nggak kerja di sini aja tuh? Bantuin teteh. Kepribe niki. Gaji saya aja 2 bulan belum dibayar. Kalau kerja kamu teh bener, gaji kamu juga pasti lancar. Teh, udah tuh teh kok jadi ribut, saya jadi nggak enak. Udah ini kerupuknya biasa 20 bungkus. Ini saya tinggal tempat teteh. Nanti sore saya ambil. Saya pamit dulu teh, takut kesiangan. Ya teh hati-hati ya, A. Jaga matanya ya, A. Jangan lirik-lirik sana sini. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majalah baru ya? Iya. Berapa nih, Kang? 45. Selamat. Permisi, Kang. Copet. Kang, tolongin bapak saya, Kang. Yang dagangan tuh yang jagain, Mbak. Berhenti. Teh, ini tasnya. Mau mencuri kamu? Hah? Iya. Pergi mana? Dasar tidak punya nyali. Kang, makasih banyak ya, Kang. Ya, kebetulan tadi saya lewat. Kak, ya ampun itu tangannya luka loh. Tidak apa-apa, ini cuma luka kecil. Kang, di mobil saya ada P3K. Saya obatinya lukanya. Saya tidak punya banyak waktu, saya masih banyak urusan. Udah, nggak apa-apa, Kang. Aku udah baik sama saya. Ayo, Kang, ikut.
Au. Terima kasih ya, Teh. Julia. Nadif. Kang, jarang loh ada orang yang mau bantuin orang nggak dikenal di jalan. Kalau menurut saya memang sudah kewajiban setiap manusia saling menolong. Wajar itu, Teh. Apa ini? Ini sebagai rasa terima kasih saya. Gak usah, Teh, gak usah. Gak usah, beneran gak usah, Teh. Aduh ya ampun, gak apa-apa, ini jumlahnya juga dikit kok. Teh, denger ya, Teh. Saya sudah cukup mengambil hak saya dengan Teteh ngasih obat tangan saya. Jadi uang ini Teteh simpen aja buat sesuatu yang lebih berguna ya. Udah oke, kalau nggak mau nggak apa-apa kok. Saya mau pamit dulu, Teh. Masih ada yang harus saya kerjakan. Mau kemana? Mau melamar kerja. Kebetulan banget. Di kantor saya itu lagi membutuhkan karyawan baru. Ada lowongan gitu. Iya, ada lowongan. Kan saya bilang karyawan baru. Gimana, mau? Yaudah yuk. Aduh, gimana ini? Di mobil Teh berduaan. Tapi Ibu butuh. Kang. Hah? Ayo. Yaudah yuk. Iya, Teh. Iya. Bukan papa tidak mau bantu, tapi Nadif ini siapa? Orang mana? Toh kamu juga baru kenal kan? Ya emang Julia baru kenal, Pak. Tapi kan Papa kan bisa baca CV-nya, Pak. Sekarang gini deh, Pak ya. Papa bayangin, pas tadi Julia dirampok. Kalau misalnya nggak ada Nadif, gimana coba, Pak? Dia tuh udah nolongin Julia, Pak. Iya, papa tahu. Tapi diterima atau tidak diterimanya, itu tergantung HRD. Sekarang kita lihat CV-nya. Dia hanya lulusan pesantren. Lalu dia nggak punya pengalaman kerja. Apa yang mau papa berikan pekerjaan buat dia? Ya, apa kek, Pak? Yuk, jadi OB gitu, apa kek? Apa bisa suruh-suruh dia, Pak? Julia yakin, Pak, dengan kejujuran, dengan kerja keras, Nadif bisa kok, Pak. Sukses kayak karyawan Papa yang lain. Kalau memang dia butuh uang, dia nggak perlu kerja di sini. Papa bisa kasih uang sama dia. Memangnya berapa yang dia butuhkan? Pak, kalau masalah uang nih, Pak ya, Julia tadi ngasih dia uang sebagai tanda terima kasih udah nolongin Julia. Tapi dia nggak mau, Pak. Dia butuh uang, Pak. Tapi nggak cara minta, tapi dengan cara kerja, Pak. Ya sudah, nanti papa pertimbangkan ya. Papa bicara dengan pihak HRD-nya. Ya nggak usah deh, Pak. Julie. Ibu, cobi ya gadekeun heula. Berapa harganya? Iya, tapi buat apa tuh, Bu? Ya atuh untuk kuliah kamu, nak. Bu, Ibu gimana sih? Ini kan peninggalan Bapak, Bu. Ibu tuh harusnya nggak boleh ngejual. Ibu tuh harusnya nyimpan kalung ini, Bu. Lagian, ini kan hak Ibu, bukan hak Disa, atuh. Nggak apa-apa, Disa. Ibu ikhlas. Mudahan kakak kamu dapat kerja dan bisa ditebus lagi. Serius, Kak?
Iya kan, Div? Terserah ibu saja tuh. Bu, makasih ya. Nisa janji kalau Nisa kerja, Nisa bakalan beliin ibu perhiasan yang banyak, Bu. Ya Bu, Nisa bakalan janji kok. Ron! Div! Duduk. What's up, bro? Udah lama nunggu. Udah, santai aja. Gimana? Katanya lu butuh kerjaan. Iya, buat biaya kuliah Gariza. Berarti lu butuh pekerjaan yang penghasilannya cepet dan besar tuh. Gue punya kerjaan buat lu. Alhamdulillah. Iya. Kerjanya kerja apaan? Nih, kerjaannya itu cocok banget sama lu. Sini gue bisikin. Gimana? Astagfirullahaladzim. Ron, itu dosa. Lebih baik kamu cari kerjaan yang lain. Ini saya bilangin karena saya sahabat kamu. Udah, kalau lu nggak mau terima kerjaan dari gua, mending lu pergi sana. Kan, siapa nih? Kenalin dong. Lumayan buat... Jangan, cuma ntar lu dijabin sama dia. Tau rasa lu. Gak apa-apa lah, orangnya ganteng banget. Assalamualaikum. Misi, saya mau nanya dong. Iya, Neng. Bapak tahu rumahnya Nadif? Nadif, Neng. Di bawah sana ada warung. Tanya aja ke warung di sana. Tapi nggak bisa pakai mobil, Neng. Harus jalan kaki. Oh gitu. Iya, Ya udah, makasih ya Pak. sama-sama, Neng. Ya, makasih ya. Punya. Mangga. Misi. Beli opo, Neng? Oh, saya nggak mau beli, saya mau numpang nanya, Mas. Nanya siapa? Mas tahu rumahnya Nadif? Oh, Ustadz Nadif. Saya kenal banget sama dia, Neng. Dia biasa nitip kerupuk dagangnya di sini, Neng, warung ini. Alamatnya di mana ya, Mas? Dia alamatnya deket rumahnya dari sini. Dia biasa tinggal sama ibu dan adiknya, Neng. Sarjo. Situ nyari anak Nadif. Ya, halo Teh. Emang situ siapanya? Pacarnya? Oh, bukan. Saya cuma mau tanya soal... Saudaranya? Bukan juga. Nadifnya nggak ada di rumah. Kemana ya, Teh? Lagi kerja lah. Kerja? Kerja apaan, Teh? Situ tuh wartawan ya? Banyak nanya pisang. Udah sana pergi ya. Biar nanti saya yang ngomong ke Nadif. Ya udah, santai aja dong, nggak usah sewot. Saya juga bisa cari alamat sendiri kok. Emang Teteh siapanya dia? Banyak nanya pisang. Udah sana. Iya, saya juga mau pergi kok. Mas, makasih ya Mas, permisi. Iya, sama-sama, Neng. Makasih. Gimana semuanya? Aman? Aman, Bos.
karyawan baru ya? Iya, Bos. Anak baru. Sini lo. Ya, Nama lu siapa ya? Nadif. Gue denger dari anak-anak katanya lo tuh ustad ya? Itu mah kata anak-anak aja. Saya cuman guru ngaji biasa. Gini, gue mau nanya dan minta saran pendapat lo nih. Saran apa? Gue tuh punya cewek, tapi sifatnya tuh aneh banget. Gak tau kenapa ya, kayak seolah-olah dia tuh kayak gak suka gitu sama gue. Ya mungkin ini menurut gue atau hanya perasaan gue sih ya. Tapi kalau menurut lo gimana? Langsung tanya aja sama orangnya. Kalau misalnya AA nebak-nebak pasti salah. Langsung denger aja dari mulut orangnya. Ya juga sih, ada bener juga tuh. Tapi yang gue takutin tuh jawaban dia tuh gak sesuai sama apa yang gue harapin gitu. Kalau saya boleh saran, kalau berharap jangan sama manusia, karena pasti kecewa. Berharap cuma sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia sang pemilik hati. Kalau AA dekat sama sang pemilik hati, dia pasti menggerakkan hati perempuan yang AA suka. Masalahnya gue tuh udah putus nih sama dia. Ya biasalah, perbedaan prinsip gitu. Kalau sang pemilik hati sudah berbicara, apapun teh bisa, A. Mau pacar AA, mantan AA ada di Mars juga akan ke bumi lagi. Percaya deh, A. Dasar bisa aja loh. Yaudah, kerja lagi aja. Makasih, A. Makasih ya. Ya. Ada benernya juga tuh ya saran dia. Yang mana sih? Kebakaran. Kebakaran. Ada apa sih, Bu? Ada kebakaran. Iya, di rumahnya Nadif. Ayo kita bantuin. Ayo, Bu, satu. Ini, Bu, kita Nadif. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mama, awas aja. Hati-hati, Bu. Bu, mau ke rumah saya ya. Kita ke rumah sakit. Bagaimana keadaan ibu saya? Sepertinya Ibu Anda harus segera dioperasi pencabukan kulit karena luka bakar yang sangat serius. Untuk biaya, bisa pakai BPJS? Sebaiknya Anda tanya ke bagian administrasi, tapi setahu saya sebagian pembiayaan bisa ditangani oleh BPJS. Yang penting saya minta tolong sama dokter, selamatkan ibu saya ya. Selamatkan, tolong dok, tolong. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dok, saya boleh lihat kondisi ibu saya? Oh ya, silakan. Pak, saya lihat kondisi ibu dulu ya. Yaudah, saya permisi dulu, Mas. Terima kasih tuh. Ya. Terima kasih, Dok. Aduh, ini gimana tuh? Kamu gak usah khawatir ya. Soal biaya, aku bakal bantuin kok semampu aku. Tidak usah Neng Juli. Gak usah pakai Neng, Juli aja. Tidak usah Juli. Saya tidak mau ngerepotin kamu. Enggak, aku gak sama sekali. Insya Allah, aku bakal tutupin semampu aku. Kekurangannya aku tutupin. Aku tahu kamu bisa nutupin biayanya. Tapi biar aku cari jalan lain dulu ya. Ya, kalau emang mau kamu kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, kamu nggak usah sungkan kasih tahu aku ya. Terima kasih udah bawa ibu ke rumah sakit ya. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu gimana keadaan ibu sekarang. Iya, sama-sama. Sebenarnya aku juga sengaja sih nyariin kamu ke rumah. Maksudnya? Ya, pengen ketemu kamu aja. Aku juga tidak tahu kenapa kita selalu dipertemukan. Karena setahu aku,
tidak ada sesuatu yang kebetulan. Pasti semua teh udah diatur sama Gusti Allah. Sorry. Kamu haus? Aku ambilkan minum. Ya Allah, Engkaulah Maha mengetahui segala hajat hamba, ya Allah. Sembuhkanlah ibu hamba, ya Allah. Angkat penyakitnya, ya Allah. Sembuhkanlah secepat mungkin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Maha pemberi rezeki, ya Allah. Berikanlah kami rezeki halal dan berkah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya Engkaulah yang dapat mengabulkan segala doa kami, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Eta jelema ngapain malam-malam minik-minik di rumah orang? Lamun teu beres. Mau lari kemana kamu? Lari? Saya tadi lari. Saya mau ngejar maling tadi. Jangan masuk ke banyak sini. alasan.
Mana ada maling aku? Pak, bener Pak. Apa? Sumpah demi Allah, saya mau ngajar maling tadi. Berani-beraninya bersumpah. Mau laknat kamu? Pak, saya teh ngomong jujur. Saya tidak bohong. Ayo kita buktikan di kantor polisi. Saya ikut ke kantor polisi. Tapi saya mohon, izinkan saya melaksanakan ibadah sholat tahajud dulu. Itu alasan kamu buat kabur kan? Enggak Pak, bener. Saya akan awasi kamu supaya kamu tidak kabur. Ayo. Ikut saya ke gudang. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار Pak Ramli. Oh iya. Terima kasih ya Pak, sudah melunasi biaya pengobatan ibu saya. Jangan berterima kasih dulu. Perjanjian kita belum selesai. Iya, saya paham. Bagus, kalau kamu paham. Berarti kamu bisa menilai saya bukan sebagai orang yang tidak adil. Pokoknya begini. Ketika luka bakar mama kamu sembuh total, kamu tetap harus menikahi anak saya. Paham Pak. Bagus. Ya sudah, kalau begitu saya mau melihat ibu saya dulu. Ya, silakan. Saya akan mengangkat Nadif sebagai staf HRD berkat kerja keras dan kejujurannya. Jadi, buat kalian bertiga, tanamkan modal kerja keras dan kejujurannya. Kalau gitu, silakan lanjut bekerja lagi. Makasih ya Pak. Selamat ya. Selamat. Mohon nanti ya. Makasih ya, makasih. Oh iya bentar, kamu jangan kemauan dulu. Gue udah nemu nih cewek yang gue mau. Ya insya Allah mudah-mudahan dia tuh jodoh gue. Bagus satu. Ya udah, ya. Kerja lagi deh. Ya. Selamat ya. Ya, makasih ya. Ya. Bu, ini teh Julia. Dia yang pertama kali bawa ibu ke sini. Halo Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodi. Julia, Nadif. Loh. Kok kalian saling kenal sih? Kamu teh sama... Iya. Jadi yang kemarin dicurhatin, nanti aku ceritain ya Bu. Gak nyangka ya, ternyata adik kamu tuh pacaran sama Doni. Doni tuh orangnya baik loh, baik banget malahan. Dia juga pengertian. Sebenarnya dulu aku pernah pacaran sih sama Doni. Terus
Kenapa putus? Ya, itu kenapa sih? Oke, sorry. Kenapa putus? Ya, nggak cocok aja. Gak cocok maksudnya? Gimana ya? Lebih ke beda prinsip sih sebenarnya. Jadi tuh aku pingin banget dapetin laki-laki tuh yang mulai usahanya tuh dari nol, pakai usaha dia sendiri. Ya sedangkan Doni bisa dibilang pakai bantuan orang tuanya. Ya sebenarnya sih nggak masalah, cuman bukan tipe aku aja. Kenapa sih kok hindari gitu, malu-malu? Lagi tidak pengen difoto aja. Oh gitu, oke deh. Juli, Ya, aku mau ngomong sama kamu. Ya, ngomong apa? di sana aja ngomongnya. Aku mau nikah. Nikah? Sama siapa? Sama siapanya belum tahu. Tapi yang pasti setelah ibu sembuh dari luka bakar. Gitu ya? Selamat ya. Aku pulang dulu deh. Oh, pulang? Iya. Aku antar aja. Nggak usah, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak. Juli, Julia. Ini teh salah. Ibu gimana sekarang keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau ibu lebih sehat daripada sebelumnya ya. Ibu boleh nanya nggak?
Ya boleh lah, masa ibu nggak boleh tanya? Uang dari mana bisa membiayai operasi ibu, nak? Kamu bukan begal kan? Bukan preman kan? Ibu khawatir. Bu, aku nggak mungkin ngelakuin kayak seperti itu. Allah nggak suka. Ibu nggak usah pikirin, biar aku aja yang mikirin. Tapi itu uang dari mana? Ibu takut, nak. Pada kemana nih? Sepi amat. Ada orang baru nih. Hai Siti. Sendirian aja? Wah, boleh juga nih jadi koleksi gua. Tipe kayak gini pasti banyak yang mau. Kamu yang bernama Roni? Iya betul. Itu nama asli saya. Kalau di sini saya dipanggil Alfred. Kadang dipanggil Thomas. Kok kamu bisa tahu nama saya sih? Apaan nih? Mau kemana sih? Anda kami tahan karena terlibat perdagangan manusia. Ikut kami ke kantor. Kantor? Ya. Kalian polisi? Polisi? Jalan! Ibu tidak tahu harus bilang apa, nak. Ibu bersyukur ada orang yang bisa membiayai operasi ibu, nak. Tapi kalau kamu disuruh menikahi anaknya Pak Ramli untuk menebus dosa sepertiga malam, ibu tidak tahu harus bilang apa. Bu, biar aku aja yang mikirin ini. Kan ibu sering bilang, apapun yang terjadi, insya Allah pasti ada jalan keluar. Ya mungkin Ijang yang terbaik, nak. Kamu harus ikhlas ya, nak. Harus sabar. Mungkin ini ujian buat kita, nak. Kita percayakan kepada Allah, nak. Kita harus yakin, nak. Permisi, dengan Ibu Jamila. Iya, betul. Dengan saya sendiri, ada apa ya, Pak ya? Saat ini juga Ibu ikut saya ke kantor polisi. Tapi salah saya apa ya, Pak? Atas laporan beberapa warga, Ibu telah diduga mengoplos tabung gas LPG. Aduh, Pak. Tapi kalau soal oplos gas sih, saya kurang tahu ya, Pak ya. Urusan itu kita bicarakan saja di kantor. Mari ikut kami. Ayo, Tapi, Pak, ayo ikut dong. Kamu juga ikut dengan saya sebagai saksi di kantor. Ayo. Inyong nggak tahu apa-apa, Pak. Jadi, kamu udah siap dengan perjodohan ini? Sebagai orang tua, Mama dan Papa gak mungkin menjodohkanmu dengan pria yang gak baik. Kamu harus ingat itu. Kalau kamu siap, Papa akan menyiapkan pesta pernikahan yang meriah buat kamu. Pastikan teman-teman kamu jangan sampai ada yang tidak diundang. Termasuk, siapa itu? Teman yang pernah menolong kamu? Nadif. Ya, itu dia. Undang dia juga ya. Papa ke kantor dulu ya. Bye.
anak ibu itu luar biasa sekali. Kalau seandainya malam itu tidak ada anak ibu, mungkin sudah banyak barang-barang di rumah kami yang lenyap. Bahkan mungkin saja kami pun menjadi korban. Apalagi setelah ada olah TKP yang mengatakan bahwa dia tidak bersalah, itu membuat kami menjadi tidak enak. Dan sebagai perwujudan rasa terima kasih kami, juga permohonan maaf kami, saya bersedia untuk membiayai seluruh biaya operasi Ibu Maryam. Tapi dengan satu syarat, Ibu bersedia untuk menikahkan anak Ibu dengan anak saya. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah ditolong. Tapi kalau boleh tahu, anak Bapak yang mana ya? Nadif, apa kamu bersedia untuk menerima anak saya apa adanya? Insya Allah. Oke, panggil anaknya, Mam. Julia. Ini anak saya. Kamu? Kamu? Loh, kalian ini udah saling kenal? Dip, Iya, Bu. Ibu bahagia banget kamu mau menikah. Dan Ibu sangat senang banget kamu dapat mobil baru. Ibu teh lupa ya. Pernikahan bukan harta yang terpenting, tapi bagaimana niat seorang manusia ingin menyempurnakan hidupnya di mata Allah. Kan Ibu yang ngasih Nadif. Tapi kan Ibu senang banget dapat mobil baru dari mertua kamu. Tapi teh Ibu harus ingat, yang terpenting kan niatnya. Iya. Ibu bangga mempunyai anak seperti kamu. Kamu seperti almarhum ayah kamu. Siapa dulu dong ibunya? Ah, kamu bisa aja. Ayo pulang. Nadif, Ya Pak. bagaimana? Sudah browsing-browsing, cari-cari mobil yang mau Papa kasih buat kamu? Kamu nggak usah malu-malu. Tinggal pilih aja. Iya, kamu nggak perlu sungkan. Itu kan hadiah dari Papa. Nah, anak papa sama mama tuh sekarang udah berubah. Udah menantu papa. Ya walaupun papa tawarin dia kerja di perusahaan papa dengan jabatan yang tinggi, tapi Nadif tuh lebih suka pak kerjaan dia yang lama sebagai HRD kafe dan juga ustadz. Ya jadi gak perlulah papa beliin mobil baru, kan yang lama masih bisa dipakai. Kami menghargai niat baik kalian dan kami tetap akan mensupport kalian. الله الذي لا إله إلا
Aku bangga punya istri seperti kamu. Kebahagiaan itu wujud dari kenyamanan. Dan kenyamanan harus kita syukuri. Aku juga bahagia dapetin suami dan imam yang baik seperti kamu. Selalu diingat ya.